Saudara, Kapolres Ngada nonaktif diperiksa Propampori dalam kasus penyalahgunaan narkoba dan juga dugaan pencabulan anak di bawah umur. Saat ini AKBP Fajar telah dimutasi ke Yanma Mabes Polri untuk diperiksa. Propam sendiri telah menjadwalkan pemeriksaan Fajar pada pekan depan. Fajar belum ditetapkan sebagai tersangka meski ia sudah ditangkap terkait kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Sementara itu dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang menyebut para korban Kapolres Ngada nonaktif mendapat pendampingan. Sedangkan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi NTT meminta polisi juga mengarahkan kasus ini pada dugaan perdagangan manusia yang terjadi pada para korban Kapolres Ngada nonaktif. Kepala Dinas P3A Kota Kupang Imelda Manafe menyebut bahwa para korban kasus Kapolres Ngada nonaktif sudah mendapat pendampingan dari pemerintah kota. Terdapat 3 korban yang keseluruhannya adalah anak-anak saudara. Sementara itu Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi NTT Veronica Atta menyebut kasus ini tidak bisa hanya dilihat sisi pelecehannya saja, tapi mengenai adanya dugaan tindak pidana perdagangan manusia juga harus jadi sorotan. Dia mendesak agar hukum kebiri atau hukuman kebiri diberlakukan pada pelaku. Sementara ini masih 3 korban dan kami belum dapat informasi lanjutan lagi dari NTT. Itu disampaikan kepada Kementerian PPA RI yang ada dari Kementerian Pendidikan dan Polda NTT. Dan untuk penanganan korban yang ada butuh pendampingan di rumah shelter kami melalui PT PPA. Hukuman kebiri kimia itu perlu diterapkan karena kita sudah ada undang-undang, tapi ironisnya kenapa hanya sebagai undang-undang tapi itu tidak diterapkan. Dan yang sangat tepat adalah harus hukuman seumur hidup. Karena banyak anak-anak yang menjadi korban, apalagi ada aturan yang menyatakan tentang predator seksual anak itu harus dihukum secara maksimal, bahkan hukuman maksimalnya itu dalam ketentuan undang-undang itu adalah hukuman mati. Saudara, polisi menyebut kasus pembunuhan ibu dan anak yang jenazahnya ditemukan di penampungan air di Tambora, Jakarta Barat berawal dari masalah hutang pihutang. Sebelumnya, saudara, sebelum kita beralih ke informasi yang lain, kita akan mengupdate informasi terkini terkait dengan dugaan kasus pencabulan anak di bawah umur yang menyeret nama Kapolres Ngada nonaktif. Sudah bersama kami, saudara, untuk mengetahui bagaimana perkembangan soal kasus Kapolres nonaktif Ngada. Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Suara Azani dan juru kamera Bimo Wicaksana. Selamat siang, Suara. Bagaimana hasil dari pemeriksaan Propampori terhadap Kapolres Ngada? Ya, betul. Sampai saat ini memang kami masih menunggu perkembangan dari Propampori. Setelah ini akan dilakukan konferensi pers, tapi sampai saat ini memang kami masih menunggu terkait konferensi pers tersebut. Nah, memang dari informasi terakhir, ini Kapolri telah melakukan pencopotan jabatan Kapolres Ngada, yaitu AKBP Fajar Widyadharma per tanggal 12 Maret, yang kemudian dimutasi sebagai Pamen Yanma Polri. Kemudian jabatan Kapolres Ngada ini diisi oleh AKBP Andre Valentino yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Nagakeo. AKBP Fajar ini sampai saat ini memang masih diperiksa oleh Mabes Polri, namun masih belum ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini kami masih menunggu apakah nantinya di konferensi pers yang akan dilakukan oleh Polri ini nantinya menetapkan AKBP Fajar sebagai tersangka. Karena memang AKBP Fajar ini ditangkap pada 20 Februari di Flores NTT atas dugaan narkoba dan asusila. Mutasi ini dikeluarkan oleh surat telegram Kapolri di tanggal 12 Maret yang mengatakan ini ditandatangani langsung oleh Irwasum Polri Komjen Pol Dedi Prasetyo, dan kemudian surat tersebut mengatakan AKBP Fajar
menjadi Pamenyan Mapolri. Dan kemudian ini sebelum dimutasi, Fajar ini terbitnya dinonaktifkan dari jabatannya karena diduga terlibat oleh tindakan asusila anak di bawah umur. Kemudian selain dugaan tindakan asusila, dia juga dinyatakan positif menggunakan narkoba berdasarkan hasil tes urin yang telah dilakukan. Kemudian nantinya dari konferensi pers yang dilakukan juga akan disebutkan apakah nantinya dikembalikan kasus ini ke Polda NTT dan kemudian Polda NTT menetapkan tersangka atau nantinya langsung ditetapkan tersangka oleh Divisi Propam Polri. Kemudian penangkapan ini juga menyusul laporan otoritas Australia yang menemukan video tidak senonoh terhadap anak di bawah umur di salah satu situs porno yang berada di Australia. Dan kemudian ini sudah dikonfirmasi oleh Polda NTT, yaitu khususnya Direktur Reserse Kriminal Umum. Perkara ini sudah naik ke penyidikan, tapi memang sampai saat ini belum ditetapkan tersangka. Dari penangkapan itu juga sudah diambil beberapa barang bukti seperti CCTV oleh polisi, kamera video-video yang berada di situs porno Australia, dan kemudian sampai saat ini masih dilakukan penyidikan dan kami masih menunggu apakah nantinya hari ini akan ditetapkan sebagai tersangka. Putu. Oke, suara, Anda masih bisa mendengar suara saya ya. Tadi saya mau memastikan kepada Anda apakah kemudian sudah ada informasinya konferensi pers ini tepatnya akan dimulai pada pukul berapa, kemudian siapa saja juga yang nanti akan menyampaikan konferensi pers, dan bisa Anda konfirmasi sebetulnya di mana keberadaan dari Kapolres nonaktif Ngada ini sebetulnya, suara? Betul. Jadwal konferensi pers yang dilakukan oleh Divisi Humas Polri ini sebetulnya dilakukan pukul 1 siang tadi, tapi sampai saat ini pukul 3 lewat masih belum ada tanda-tanda akan dimulai, dan memang nanti konferensi pers akan dilakukan oleh Divisi Humas Polri, khususnya nanti kami belum mendapatkan informasi siapa yang akan berbicara, dan nantinya informasi tersangka Kapolres Ngada ini akan ikut berada di dalam konferensi pers, dan tepatnya memang saat ini keberadaan Kapolres Ngada berada di Mabes Polri untuk dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri. Oke, berarti kita masih akan terus menanti bagaimana konferensi pers atau pernyataan resmi dari Polri terkait dengan kasus dugaan adanya pelecehan anak di bawah umur yang melibatkan nama mantan Kapolres Ngada. Terima kasih Suara Azani, jurnalis Kompas TV, dan juga Bimo Wicaksana yang melaporkan secara langsung dari Mabes Polri.